Pengendalian internal itu kan kalau kita kenal itu ada three lines model. Apa tuh Bu? Three lines model itu ada usernya, terus di lini kedua itu ada manajemen resikonya, di lini terakhir baru ada audit internal gitu. Jadi si user, si pengguna dan yang menjalankan proses bisnis pun harus tahu pengendalian internal di proses bisnisnya dia gitu. Yang Dias ini itu SPI waktu itu bikin itu untuk digitalisasi proses dan hasil audit gitu kan. Yuk sama-sama kita jalanin proses bisnis di Dapenbun ini dengan proper, karena kita lembaga jasa keuangan. Dan itu harus hati-hati banget gitu. Jadi itulah fungsinya pengendalian internal. Jangan sampai kita kejeblos gitu. Itu sih, jangan sampai kita kejeblos gitu. Itu semua demi menjaga eksistensi bisnis kita sampai ke depan. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baik lagi bersama saya Akbar Aryananda di podcast Dapenbun episode ke-10. Oke, kali ini narasumbernya spesial nih. Dia seorang ibu, memiliki 2 anak, dan berjabatan Kepala Satuan Pengawasan Internal, yaitu Ibu Diah Ayu Wulandari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Harus baik kayaknya. Oh, harus ya. Harus waras ya Bu. Harus waras. Oke. Gimana Bar? Ibu, sebelum kita masuk ke tema kita nih, tema kita kan fungsi pengendalian internal. Oke, bolehlah. Agak berat ya. Bisa nggak yang agak ringan dikit gitu? Kayak gimana? Kita mau obrolin? Santai aja lah ya. Jangan berat-berat. Boleh. Ya. Kita bungkusnya dengan santai kali Bu ya. Siap. Nah, sebelum masuk ke temanya Bu, coba dong Ibu ceritain pengalamannya di Dapenbun. Masuk kapan? Terus sekarang nih, sampai sekarang jadi kepala satuan tuh gimana pengalamannya? Oke. Sharing buat saya nih Bu yang masih honorer nih Bu. Aduh, honorer banget Bang. Jadi panutan kan? Oke. Pengalaman ya. Aku masuk Dapenbun itu 2009 Bar. 2009 itu masih honorer ya, belum diangkat. Diangkatnya itu 2010. Jadi sampai sekarang tuh sekitar udah 15 tahun ya. 15 tahun di Dapenbun. Wow. Gitu, 15 tahun. Enggak cepet, enggak lama juga ya kan. Tapi yang luar biasa buat saya itu karena muternya itu sering banget Bar. Kesana kemari gitu. Tapi bagus kan Bun, malah jadi pengalamannya banyak gitu. Iya sih, betul. Itu jadi pengalaman sih. Itu akhirnya memang menjadi ilmu juga di mana kita ditempatkan gitu. Jadi memang benar-benar perputaran itu waktu itu saya bisa berapa ya? Dalam 1 tahun aja tuh bisa 2 kali muter gitu. Dan itu yang saya belum pernah, justru 2 tempat di investasi dan di KPST. Di tempat yang lain udah nyobain. Tapi Ibu mau sampai di kalau sekretaris direksi? Iya. Oh pernah? Pernah. Wah keren juga. Sampai pernah di sekretaris direksi, diputar lagi. Tapi jadi pengalaman sih emang. Itu jadi pengalaman kita. Jadi tahu, oh bos kita kayak gini, oh tim kita kayak gini, oh teman-teman kita kayak gini, oh kerjaan kita kayak gini. Mulai dari yang daily sampai yang analisa. Dari yang ringan-ringan sampai yang stres mikirin gitu ya, sampai nggak doyan makan. Sampai segitunya pernah Bu? Pernah gitu. Tapi ya itu proses ya, maksudnya itu proses. Tapi diambil positifnya aja, gitu. Diambil positifnya karena ya pengalaman. Walaupun mungkin itu lagi turun, nanti kita suatu saat naik lagi.
sampai suatu saat kita nggak tahu kita bertahan sampai kapan. Iya, Gitu. betul. Yang penting optimal aja dulu gitu kan. Kalau kata orang-orang kan guru yang paling berharga kan pengalaman, Bu. Betul. Pintar ya sekarang. Iya. Wih, mantap. Oke. Jadi 15 tahun tuh Bar. 15 tahun udah muter ke sono kemari. Jadi dari staff naik KUR-nya itu di keuangan. Sempet naik KUR di keuangan, nggak ada setahun lah ya, itu mutasi lagi. Awalnya tuh dulu staffnya di SDM, dari SDM ke sekretaris direksi, dari sekretaris pindah ke staff SPI. Itu udah dari sekretaris direksi ke SDM lagi, balik. Pokoknya waktu itu tuh staff tuh saya lama di SDM. Itu lama, sekitar 7 tahunan tuh lama staff di SDM. Lama banget ya? Itu di pengembangan SDM. Nah dari situ pindah ke staff SPI. Jadi pernah jadi staff di SPI juga. Gitu. Itu dari staff SPI promosi ke KUR Keuangan. Nah KUR Keuangan itu berapa lama ya? Nggak sampai setahun. Mutasi lagi ke KUR SDM. KUR SDM mutasi lagi ke KUR SPI, balik lagi ke SPI, ya kan? Waktu di staff juga sempat di MR juga, tapi saat itu MR-nya tuh belum running, jadi baru kebentuk, belum banyak aktivitas kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah padat ya. Kalau dulu tuh masih explore lah ya, karena baru dibentuk, jadi dia masih cari bentuk nih kayak apa sih gitu. Nah, udah dari KUR di SPI. Promosi dulu tapi belum promosi definitif. Jadi PLT kepala SPI. PLT gitu. Oh iya, di staff juga sempat muter jadi sekretaris sebentar. Kayaknya bolak-baliknya SDM sekretaris, SDM SPI. sekretaris, SDM sekretaris, SPI MR gitu kan. Terus ke keuangan, balik lagi ke SPI. SPI naik PLT, dari PLT definitifnya di MR kemarin, kepala SMR 6 bulan, terus balik lagi ke SPI. Gitu. Emang jiwanya kayak di SPI kali Bu? Iya kali ya. Tapi nggak tahu juga ya Bu? Iya betul. Itu secara nggak sadar mungkin ya, maksudnya di luar kesadaran kita ternyata mungkin. Oh iya ya, yang kita jalanin nih SPI banget gitu. Iya. Oke, kalau udah bahas SPI kita masuk kali ke materi Bu. Boleh. Kita santai aja Bu. Siap. Oke. Gimana? Sebenarnya fungsi pengendalian internal tuh apa sih Bu? Kalau sesuai tema kan? Iya. Oke. Buat yang banyak nih Bu yang belum tahu kan, kalau pengendalian internal tuh sebenarnya tuh skupnya luas. Betul. Dibandingkan pengawasan kan. Betul. Jadi memang kayaknya banyak orang juga yang taunya tuh pengendalian internal tuh seolah-olah SPI. Iya, gitu kan. Padahal berbeda ya Bu. Betul, padahal itu hal yang lebih luas sebenarnya. Pengendalian internal itu kan kalau kita kenal itu ada 3 lines model. Apa tuh Bu? 3 lines model itu ada usernya, terus di lini kedua itu ada manajemen resikonya, di lini terakhir baru ada audit internal gitu. Jadi si user, si pengguna dan yang menjalankan proses bisnis pun harus tahu pengendalian internal di proses bisnisnya dia gitu. Jadi baru layer keduanya itu ada di manajemen resiko. Disitulah kita bisa bikin risk event, kita masukin materi-materi apa sih potensi-potensi resiko yang ada di bisnis kita. Nah disitulah MR membantu kita untuk mengelola bagaimana mitigasi resikonya. Gitu. Barulah di line terakhir itu ada SPI gitu yang mengevaluasi nih proses bisnis yang dijalanin itu udah sesuai belum sih dengan ketentuan. Bisa gak sesuai karena memang oknum quote unquote atau memang si ketentuannya ini udah gak relevan. Perlu disempurnakan gitu. Nah itulah sebenarnya fungsinya itu. Jadi si usernya pun harus sudah tahu dulu, baru nanti pengelolaan resiko dengan MR, baru setelah itu SPI di bagian akhir gitu. Berarti kayak
Kalau di kereta gerbong depannya itu MR. Iya betul. Itu Untuk di garda mitigasi, terdepan iya, lah ya. untuk mitigasi resiko-resiko yang ada. Betul. SPI ada di gerbong belakang untuk memonitoring dan Betul, evaluasi. Betul. Oke. Gitu. Keren juga nih. Iya. Menarik. Kenapa sih baru interviewnya sekarang gitu? Kalau di ruangan hari-hari nggak nanya-nanya kamu, giliran gini nanya-nanya aja. Ini tuntutan pekerjaan, Bu. Gitu. Ada memo datang dari Sekdapen, mau nggak mau nih, Bu. MC ya Iya, Bu. kan? Oke. Tapi Bu, kita santai dulu kali, Bu. Boleh. Gimana? Saya mau memperkenalkan nih, Bu. Produk Apa tuh? The Agro. Oh, yang di bawah itu ya? Iya. Oh, ini. Ibu udah pernah cobain belum? Udah sih. Udah beberapa produk malah di situ kan ada Kopi. kopi, ada teh, ada coklatnya juga kan? Ya, non coffee-nya. Kebetulan Iya. Ibu saya pesen ini non coffee. Iya. Coklatnya Ibu cobain. Iya, ini katanya enak banget loh Nutella frappe-nya. Itu kebetulan paling enak Iya kan? dan paling mahal. Boleh lah Ya sesuai, Bu, dengan harga. Boleh kan? Kan katanya Boleh lah, enak ya kan? enak. Ada harga pasti ada kualitas. Pasti. Ya nggak? Betul. Iya kan? Kalau saya kebetulan mesennya fresh milk, Bu. Kenapa sih susu banget? Iya, saya lagi ngejaga banget badan. Oh gitu. Soalnya lagi cuaca lagi kayak gini ya kan. Ini Bu. boleh diminum kan? Boleh, silakan Bu. Saya Boleh juga diminum ya, sambil diminum ya. Saya minum ya. Haus juga nih. Mm-mm. Enak loh Bar. Enak ya, Bu? Mm-mm. Saya cobain dulu dikit, Bu. Enak loh. Mantep ya. Susunya smooth banget, Bu. Wih. Smooth banget. Boleh kali The Agro 5 lagi. Ibu mau ntar saya kasih, Bu. Kalau dapat 5, boleh, masih saya sendiri. Oke, sponsor ya kan. Tolong. The Agro. Enak lah nih buat sambil ngobrol lah ya kita ya. Iya, pas banget sih. Biar makin enak, nggak seret nih jadi kan tenggorokan. Iya. sambil minum. Nanti kalau gitu kita lanjut lagi, Bu. Cakep. Oke. Kita tadi udah bahas tentang fungsi pengenalan internal. Sekarang kita spesifik ke SPI-nya nih, Bu. Boleh. Saya mau tahu dong, Bu, kesehariannya SPI itu seperti apa gitu, Bu? Oke, keseharian SPI yang orang tahu pasti pertama aktivitasnya audit. Ya, kan? Pasti orang taunya SPI ngapain sih? Audit gitu kan. Itu emang kerjaan utamanya. Walaupun di samping itu masih ada kerjaan rutin lainnya. Karena yang orang tahu mungkin kan pelaksanaan auditnya aja. Iya. Ya kan? Padahal setelah itu kita masih ada monitoring tindak lanjut. Terus kita ada monitoring laporan berkala gitu kan. Terus di luar itu kita masih juga evaluasi juga terhadap ketentuan-ketentuan dan sebagainya yang memang kita itu walaupun pelaksanaannya sambil ya. Sambil jalan ketika kita ngaudit, ketika kita monitoring gitu. Jadi disitulah kita bisa nemu nih mana sih, oh ternyata nih aturan ini kayaknya udah kurang relevan nih dengan yang dijalanin sekarang. Nah itu nanti bisa jadi masuk sebagai improvement buat internal di kita gitu. Itu menyampaikan melalui rapat koordinasi atau setelah auditi? Itu bisa berbagai media sebetulnya. Jadi kalau melalui rapat koordinasi kan kita bulanan ya. Bulanan itu kan kita pasti rapat dengan direksi. Di situ kita bisa, kalau memang momennya kita nggak bisa menyampaikan ketika closing meeting audit, kita sampaikan di rakor bulanan. Tapi kalau memang itu adalah momennya ketika adalah hasil audit, terus memang kita bisa sampaikan di closing meeting, itu lebih bagus karena, nah ini juga yang agak unik. Sekarang kita audit itu mulai kalau nggak salah mulai 2023 ya, bulan Juli. Itu sekarang setiap kita closing meeting audit dengan auditi, itu direksi ikut. Gitu. Kalau dulu audit kita itu closingnya hanya SPI dengan auditi aja. Jadi setelah itu baru kita sampein ke direksi di rakor misalnya medianya. Nah kalau sekarang direksi langsung ikut ketika closing meeting. Jadi direksi langsung tahu ya Bu ya? Iya, jadi apa-apa yang perlu eskalasi ke direksi itu bisa langsung diambil keputusannya ketika closing meeting. Nggak harus menunggu gitu. Jadi bisa langsung,
oh harus ambil step ini, harus ambil step ini, itu bisa langsung diputuskan. Nah itu biasanya diikuti oleh direktur terkait dan direktur utama gitu. Paling sedikit biasanya direktur terkait ya. Tapi sejauh ini sih Pak Dirut biasanya selalu menyempatkan waktu tuh kalau untuk closing meeting audit gitu, karena memang mungkin beliau concern ya untuk hal-hal yang ditemui saat audit. Iya, sifatnya kan untuk memperbaiki ya Bu ya. Betul gitu. Bu, saya mau nanya agak melenceng nih Bu. Jauh nih kita. Enggak. Deg-degan kalau ditanyain agak melenceng tuh ya. Enggak. Akbar lagi yang nanya ya kan. Enggak Bu. Gimana Ini Bu, kalau sepengalaman saya di kantor-kantor lama, ya SPI itu sangat dimusuhin Bu. Dibilangnya tuh polisi. Iya kan? Nah, apakah kalau di sini sih kalau saya pribadi melihat sih nggak seperti itu, gitu. Tapi kalau Ibu pernah nggak dengan pengalaman Ibu yang tadi 15 tahun di Dapenbun gitu kan? Entah dari sisinya memang Ibu auditi atau jadi auditornya. Betul. Itu bagaimana Bu? Iya, benar-benar sharing pengalaman ya gitu. Iya. Memang pertama biar gimana SPI itu adalah internal. Jadi suatu saat kita pun akan kembali ke operasional, bisa kembali ke operasional gitu. Jadi nggak bisa tuh kita bertindak seolah-olah kita auditor eksternal yang quote unquote polisi gitu ya, nyari kesalahan, terus pokoknya nyari apa sih kekurangannya, notisi temuan dan sebagainya gitu. Dan gimana caranya kita ngebina hubungan dengan auditi gitu, karena yang tadi Akbar bilang benar, SPI itu kalau orang lihat SPI, jangankan lihat deh, baru lewat aja kayaknya awas SPI, ntar lu ngobrol hati-hati lu, ntar dijadiin jadi notisi, dijadiin bahan lo gitu kan. Padahal ya mungkin dulunya mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya ngebentuk paradigmanya kayak gitu. Tapi perlahan-lahan kita coba beda loh SPI yang sekarang, beda loh kita yang sekarang. Apalagi sekarang kan kita muda-muda ya Bar, udah beda lagi nih. Nah, eranya udah lain. Anak-anak muda nih sekarang gitu kan. Dengan yang tadi dibilang SPI itu seolah-olah kayaknya polisi banget gitu ya nyari kesalahan. Makanya sekarang itu, dan selalu ingat, kalau saya sih ingat pesan Pak Dirut ya. Pak Dirut tuh selalu bilang, sekarang kita itu bukan nyari kesalahan, tapi kita cari masalahnya di mana dan solusinya apa. Gitu. Jadi bukan lagi nih salahnya si A, salahnya si B, salahnya siapa gitu ya, nyari kambing hitam gitu kan. Tapi sekarang masalahnya di mana sih? Yang jadi masalah tuh apa? Jangan-jangan bukan orangnya, mungkin sistemnya. Jangan-jangan bukan sistemnya, mungkin oknumnya gitu kan. Jadi ya lebih kepada itu sih. Dan makanya kita gimana caranya kita ngebina komunikasi yang efektif nih sama teman-teman gitu. Dan gak lupa selalu kita tuh internal gitu. Sampai kapanpun kita internal. Ujungnya gitu. Untuk perusahaan juga ya, untuk manajemen semua juga ya Bu. Untuk perusahaan, untuk manajemen, untuk kemajuan bersama gitu. Jadi dan bukan yang sekarang musuhan nih gara-gara diaudit gitu kan, terus besok dicuekin dan sebagainya. Itu pengalaman sih Bar. Itu pun ada. Ada, itu ada dari mulai yang tadinya ngobrol jadi nggak ngobrol, tadinya WA jadi nggak WA, di blok, itu ada. Itu nyata gitu. Tapi ya kalau saya sih ya pribadi, orang mau marah kayak apa ibaratnya ya, orang mau kayak gimana, yang penting niat kita positif. Terus kita nggak perlu ngebales yang gitu-gitu, karena kita kayak gini itu karena jaket kita, kerjaan kita. Sekarang kita di SPI, ya emang itu kerjaannya gitu kan. Tapi suatu saat kita pindah ke tempat lain, ya itulah akan beda lagi jaket kita gitu. Dan sampai kapanpun kita kan kerja sebenarnya pengennya sampai pensiun ya. Kalau terus di tengah jalan ketemu hubungan gak enak, mau apa sih? Suatu saat juga jadi tim juga. Ya kan, kalau suatu saat jadi tim terus tiba-tiba gak enak kan
Iya. Ya. Tapi saya agak takut ibu bahas-bahas kayak gini. Jadi khawatir nih saya nih. Loh, mutasi kan biasa kan? Iya sih. Iya kan, gitu. Tapi intinya berarti SP itu bukan seperti polisi ya Bu. Betul. Yang mencari kesalahan. Iya. Sekarang kita itu justru bisa buat diskusi gitu loh. Jadi misal teman-teman punya problem nih di bidangnya atau di proses bisnisnya gitu ya. Boleh loh cerita ke SPI gitu. Mungkin kita bisa menjadi perpanjangan tangan ke direksi untuk menyampaikan, ini loh Pak, di bawah nih ada problem ini. Di bawah nih ada masalah ini. Ada yang mesti diberesin gitu loh. Jadi jangan dilihat kita sebagai polisi tadi gitu, tapi lebih kepada sekarang kita udah ngerubah lah ya peran kita, lebih kepada yuk improvement bareng-bareng gitu. Oke. Gitu sih. Jadi jangan khawatir lagi nih. SPI. Mantap lah ya. Iya. Udah nggak kayak gitulah. Tujuannya kita. untuk Dapenbun. Betul. Yakin lah semua pasti tujuannya buat corporate lah ya. Iya. Gitu kan. Kalau kan ibaratnya kita cari rezeki di sini, mangkok nasi kita di sini. Ya itulah yang kita jaga kan gitu. Iya. Jangan sampai tuh mangkok nasi kita kebalik kan gitu. Iya. Rezeki kita di situ gitu. Nah, kayak luka ya Bu ya. Kalau misalnya luka ya kan harus cari obatnya cepet-cepet. Iya dong. Ya. Bukan dibenerin aja. Nah, Bukan dibiarin aja gitu. Iya benar. Entah infeksi kalau Nah dibiarin, itu dia. ya kan? Yang tadi kayak Pak Dirut sambungannya. Iya benar. Gitu. Bener kan, Bu? Iya pintar nih anak nih sekarang nih ya. Iya. Mantep lah. Bisa lah. Host tetap. Oke. Bu, di SPI itu kan setiap tahunnya membuat program kerja audit tahunan ya, atau disingkat PKT. Nah itu tuh biasanya isi dan cakupannya apa aja sih Bu? Ya di situ biasanya isinya itu rencana kerja kita setahun tuh Bar. Gitu. Jadi biasanya antara PKAT, RKA, KPI, nah itu nyambung tuh karena di PKAT itu ada rencana audit kita setahun. Setahun tuh kita mau ngapain aja gitu kan. Dari Januari sampai Desember. Aktivitasnya apa aja. Ada yang audit, ada yang pelatihan, ada yang seminar lah. Ada yang di luar itu aktivitas audit-audit khusus dan sebagainya. Monitoring. Atau yang kayak sekarang teman-teman lagi jalan itu monitoring SKDD gitu kan. Jadi kita coba masuk di semua proses bisnis yang ada di Dapenbun gitu. Jadi kita atur tuh waktunya dari Januari kita mau masuk kemana aja, nanti berikutnya kemana aja, dengan punya waktu range setahun itu kemana, apa aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakuin di SPI gitu. Itu di PKAT. Tapi pernah nggak Bu ada satu kasus di di dalam PKAT kan udah ada tuh. Ya kan beberapa auditnya kan di audit. Itu pernah nggak sih melenceng atau si auditi itu sedang sibuk atau timeline lagi padat banget gitu. Betul. Itu menyikapinya gimana tuh Bu SPI? Bisa, itu memang PKAT itu kan ibaratnya rencana dan itu sudah disetujui direksi gitu kan. Jadi kalaupun emang ada yang melenceng dalam arti karena kendala ya, bukan karena kesenjaan gitu ya, kendala. Dan kita ngalamin juga tuh beberapa waktu kemarin ada audit OJK masuk, Deloitte, terus KAP dan sebagainya, sementara kita belum sempat masuk nih SPI gitu kan. Tapi ya kita skip dulu gitu kan, kita atur kapan kita bisa masuk. Tapi tentunya dengan lapor ke direksi gitu, karena memang PKAT-nya itu kan sudah disetujui direksi dan itu sesuai dengan target KPI. Jadi nanti kita kalaupun itu bergeser, bisa kita geser atau kita ganti dengan audit lain. Gitu, atau aktivitasnya kita ganti dari yang tadinya audit langsung menjadi monitoring misalnya. Karena kan kalau audit langsung kita butuh waktu untuk kunjungan. Itu kan makan waktu ya. Nah kalau monitoring kan kita hanya dari kantor pusat aja, jadi by data gitu. Nah itu mungkin bisa lebih menghemat waktu gitu. Tapi kan kita tetap harus, karena KPI kita kan mengejar kuantitas juga kan. Kuantitas misalnya dalam setahun
kita harus ngaudit berapa banyak sih, 10 auditi misalnya. Iya. Nggak bisa juga kita bilang, duh tahun ini kita cuma 7 auditi, nggak tercapai. Ya nggak bisa juga dengan alasan itu ditoleransi, oh KPI kita dikurangin, nggak mungkin bisa. gitu. Jadi kita gimana caranya ngatur supaya si target itu tercapai tanpa harus mengurangi kualitas gitu. Oke. Dan juga mengganggu si auditi lah ya. Betul, gitu. Nama yang tadi kita bilang, kita internal, kita saling paham aja gitu, Iya. saling paham di lingkungan kita, sama-sama saling paham ke teman-teman kita. Oh iya lagi sibuk, kita coba atur jadwal. Oh iya nanti ya besok lagi atau kapan, bulan depan atau apa kita komunikasikan gitu. Iya. Kalau kata orang berhubungan Bu, komunikasi yang paling penting. Betul. Dan menjaga ego, Supaya bener kan Bu? nggak salah paham Iya, ya nggak, benar. ya kan? Tapi Bu, bentar Bu, kita Apa minum dulu lagi, kali Bu. Bar? Kita Oh, minum iya, dulu benar. lagi. Oke, Soalnya lidah saya dari tadi manggil-manggil udah agro gitu. agak seret ya kan? Iya. Lo dari tadi ngomong mulu soalnya kan? Iya. Udah seret ya. Lidah saya tuh, saya rindu susunya gitu. Ah, Smooth gitu. banget katanya gitu. Kebetulan ini Tapi susu. udah pernah nongkrong di bawah belum? Saya udah pernah. Udah kan? Iya, udah pernah. Asik loh. Cozy banget. Iya kan? Iya. Terus kita tuh udah ngalamin berapa kali ganti ya The Agro itu Layoutnya? Iya, layout, background itu asik banget loh. Apalagi yang sekarang ada ruangan bisa buat meeting. Jadi Iya. jadi kalau rapat di situ ya, bosen di ruang rapat gitu. Nih SDM umum Pak Hadi bisa kayaknya ya, kita rapat-rapat di The Agro Pak Hadi. Bisa gitu, kayaknya. ya kan? Terus juga udah ada smoking roomnya Bu. Betul. Di luar juga udah pakai apa kanopi tuh. Tenda iya. kondangan bukan? Bukan dong, tenda biru kalau itu. Kan udah pakai tenda loh. Jadi yang mau nongkrong di outdoor udah mantep tuh. Gitu. Udah enak lah ya, nggak Udah kepanasan enak. banget. Udah enak. Jadi kalau tadinya mungkin males deh di luar panas gitu kan. Sekarang udah enak tuh. Bisa lah pada nongkrong ya kan. Pasti Bu. Udah kopinya enak, susunya enak, coklatnya enak, tempatnya juga enak. Iya kan? Fine coffee namanya juga. Cakep dah pokoknya. Ya agro. Cakep dah, bisa kayaknya nih. Boleh jadi ini ya. Tiap hari aja BA nih, tiap hari. Idi. Ya agro. Oke Bu, Oke. kita lanjut ya Bu ya. Oke, apalagi? Bu, lagi nggak nih Bu? Takutnya lidahnya minta lagi. Ya kalau saya mah tinggal sedot aja ya kan. Oke. Kita lanjut ya Bu. Iya, siap. Di Dapenbun nih Bu, itu kan ada aplikasi Dias ya Bu, untuk menunjang auditi dan auditor, ya kan, dalam Betul. menindaklanjuti hasil audit. Betul. Nah itu mekanismenya seperti apa sih Bu? Cara kerjanya kan banyak juga yang mungkin belum paham gitu Bu, karena Dias tuh baru terbentuk di tahun 2021 ya Bu. Enggak deh, Dias itu 2023-an ya. Oh 2023. Kalau nggak salah 2023 deh. Itu pun juga waktu itu baru mulai ngebangun sistemnya sih. Gitu. Oke. Karena jadi menyambung tadi ya Bar ya. Oke. Pengendalian internal gitu kan. Sistem ini juga salah satu tools kita gitu. Jadi selain tools kan kita punya elemennya ya, komponennya itu ya ketentuan. Iya. Dari undang-undang paling tinggi sampai turun lagi POJK, turun PDP, turun arahan, turun lagi ke tata kelola gitu kan. Tata kelola turun lagi ke SOP dan IK. Itu yang ketentuan. Tapi kalau tools itu kita punya beberapa sistem kan. Jadi ada Sysforbun yang tempatnya kita transaksi ini. Semua udah by system di Sysforbun gitu Sysforbun. kan. Terus sekarang kita ada lagi portal itu banyak kan, aplikasinya tuh banyak banget Bu. Banyak banget, masing-masing bidang kayaknya ada punya aplikasi tuh di situ. Iya. Gitu kan. Mulai dari Derma, dari Dion. Kita punya disposisi online di situ. Itu kan juga salah satu bentuk pengendalian tuh. Iya. Yang tadinya manual kita by system. Gitu kan. Terus sekarang ada Dias gitu kan, kemarin itu terakhir Dias. Nah Dias itu Dion mungkin paling terakhir tuh karena inovasi untuk disposisi online gitu kan ya. Yang Dias ini itu SPI waktu itu bikin itu untuk digitalisasi proses dan hasil audit gitu kan.
Nah kalau dia tadinya kan manual tuh Bar. Jadi semua tuh manual. Jadi auditnya, ngolah datanya, terus sampai dengan LHA hasil audit, tindak lanjutnya itu manual by memo, tektokan memo gitu kan. Waduh. Jadi kita selesai audit, terbitin LHA ke direksi terbitin tindak lanjut gitu kan, tindak lanjut nanti si auditi membalas memo tindak lanjut gitu kan. Iya. Nah membalas memo. Nah sekarang dengan Dias ini itu semua masuk di situ, jadi digitalisasi. Jadi proses audit, ngolah data dan sebagainya, kertas kerja itu kita masukin ke situ. Supaya apa? Semua terdokumentasi gitu. Jadi aktivitas audit kita ada semua di situ. Gitu. Jangan sampai yang kita punya, mungkin kita bisa masuk di DDMS untuk dokumentasi gitu ya. Tapi untuk kertas kerja kan kita nggak mungkin masukin di DDMS. Iya. Gitu kan. Jadi semua aktivitas audit itu kita masukin di situ sebagai dokumentasi. Jadi siapapun nanti yang ada di audit internal itu tinggal baca aja di situ. Gitu. Sampai si auditi di ujungnya nih, si auditi tindak lanjut, itu tindak lanjutnya mereka nginput tindak lanjut di aplikasi Dias. Gitu. Jadi nanti tektokannya tuh di aplikasi. Dia tindak lanjutin misalnya poin berapa, harus melampirkan dokumen transaksi apa misalnya. Nah itu dia upload tuh di situ dokumennya si auditi. Dia menyampaikan sudah dilakukan transaksi tanggal sekian bla 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 bla. Diupload dokumennya. Nanti tim SPI ngecek udah cukup belum nih tindak lanjutnya gitu, atau masih ada yang kurang misalnya gitu kan. Kalau misalnya masih ada yang kurang dibales tuh di situ. Mohon dilengkapi dengan dokumen ini gitu kan. Tapi kalau memang udah lengkap dan udah sesuai dengan yang diminta, itu udah langsung klik selesai. Berarti untuk temuan yang itu sudah selesai. Wah, berarti sangat ngebantu banget ya Bu ya sebenarnya. Ya, jadi si auditi pun bisa lihat dalam proses tindak lanjut itu dia bisa lihat berapa sih tindak lanjut yang belum diselesaiin. Terus kenapa belum selesainya, dan tektokannya itu bisa real time. Gitu. Kalau tadinya kan mungkin kita harus memo dulu atau calling, telepon atau email atau apa. Itu semua sekarang udah ada di Dias. Gitu. Dan kedepannya sih pengennya olahan data, terus semuanya itu udah masuk di situ. Kalau sekarang kan kita masih lebih ke aktivitas auditnya ya, tindak lanjut dan sebagainya. Nah nanti kedepannya pengennya olahan data itu udah bisa masuk ke situ supaya data itu kita bisa tarik otomatis. Gitu. Cuma nanti kita koordinasi sama TI gitu. Kapan punya waktu untuk yuk develop lagi nih Diasnya gitu, penyempurnaan lagi. Ya Bu ya? Betul. Oke, berarti tuh Dias berguna banget ya Bu. Iyalah. Kalau dulu pakai memo, wah ribet banget sih. Betul. Saya ngebayangin ini ribet Bu. Terus kan kita juga yang namanya udah digital lah ya, kita coba mensupport itu juga dengan digitalisasi di SPI gitu. Di zaman ya Bu ya. Betul. Berarti thanks to Dias Bu judulnya. Iya dong. Gitu. Oke. Aku barengan gitu okeynya. Iya, apalagi Bar? Ada lagi? Ada Bu. Masih ada Bu. Saya masih penasaran sih Bu. Seberapa harusnya dilakukan sih Bu kalau untuk audit internal di Dapenbun? Oke, sebetulnya kalau lihat idealnya harusnya semua setahun sekali. Harusnya gitu kan, karena memang ya idealnya proses bisnis itu dievaluasi setahun sekali gitu kan. Tapi ya kita menyadari betul dengan kendala yang kita punya juga, keterbatasan personil gitu kan, dengan waktu yang kita punya 1 tahun ini mungkin efektifnya itu nggak bisa kita hitung 12 bulan. Karena mungkin kan kita ada kerjaan juga yang selain audit gitu kan, yang rutinnya, terus evaluasi tindak lanjut dan sebagainya. Jadi mungkin kita bisa hitung efektif itu anggaplah 10 bulan misalnya. Nah itulah dengan waktu yang kita punya itu, dengan personil yang kita cuman 5 ya. 1 kepala SPI, 2 kepala urusan, 2 staff gitu. Jadi itu
mungkin yang jadi pertimbangan kita juga. Jadi dalam 1 tahun itu kita biasanya akhirnya masuk ke 10 auditi gitu. Padahal kan bidang aja di kita ada 9 ya. Iya 9. 9 dengan SPI. Belum kantor pelayanan. Iya. Gitu kan. Nah itu kan pasti dalam 1 tahun itu melebihi 12 kan gitu. Iya. Sementara dalam 1 tahun, dalam 1 bulan itu biasanya kita mengaudit itu 1 auditi. Karena memang 1 auditi itu proses bisnisnya banyak gitu kan. Nah makanya kita paling enggak itu untuk proses bisnis yang core bisnis itu kita masuk setiap tahun. Jadi seperti KPST, investasi itu kita masuk 1 tahun sekali gitu. Di luar itu mungkin bisa 2 tahun sekali gitu. Karena memang kita menyesuaikan mana yang lebih dahulu kita utamakan gitu. Oke. Pasti dalam mengaudit tuh Bu ada kendala dan tantangan kan Bu? Betul. Nah biasanya kendala dan tantangannya apa tuh? Kendala dan tantangan. Ya pasti macam-macam kan tuh. Iyalah ya. Tantangan tadi salah satunya udah ya kan orang respon orang terhadap SPI itu pasti ada sedikit banyak pasti ada yang seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillahnya udah banyak bergeser sih gitu kan. Udah lebih welcome. Justru malah kadang-kadang ayo kapan mau kesini nih. Justru kadang merasa butuh tuh untuk diaudit. Kenapa? Karena ketika diaudit itu akan ketahuan minusnya di mana. Iya. Minusnya di mana itu yang bisa buat perbaikan gitu. Kadang-kadang terselamatkan juga ketika kita ngaudit dulu sebelum KAP masuk misalnya. Oke. Gitu kan. Jadi ketika KAP masuk, oh ya nih kemarin udah kita rapiin nih gitu. Jadi begitu nanti KAP masuk itu udah jadi tindak lanjut, udah jadi oh ini udah ditindaklanjutin kemarin, udah diberesin gitu. Nah tantangannya itu ngadepin auditi yang beda-beda. Terus dengan di satu kantor pusat aja juga orangnya udah beda-beda. Tambah lagi di kantor pelayanan, iklimnya beda-beda. Wilayahnya beda-beda. Ya kan, bahasa pembawaan dan semuanya beda-beda gitu. Nah tapi ya balik lagi, bisa-bisanya kita membawa diri kita masuk ke lingkungan yang kita audit kan gitu. Kalau kendala biasanya paling sering sih susah minta data ya. Gitu. itu paling sering karena bukan apa-apa, mungkin teman-teman kita di operasional itu kan sibuk. Ya kan, sibuk dengan aktivitas dia yang seperti roda berjalan, jalan terus kan. Terus kita ngaudit minta data nih gitu, minta ini minta itu, tapi kan memang ya audit itu harus by data gitu kan, mau nggak mau harus diminta gitu. Nah paling kendalanya di situ. Balik lagi gimana caranya kita bisa membawa itu semua. Dan makanya itu dia pentingnya audit program tadi gitu. Jangan sampai waktu yang kita punya 1 bulan misalnya itu habis hanya untuk hal-hal yang sulit kita dapatkan atau hal-hal yang akhirnya kita nggak dapat apa-apa di situ gitu. Makanya itu pentingnya efektivitas penggunaan waktu itu untuk menjalankan audit program supaya hasil auditnya juga optimal. Kalau begitu Bu, berarti audit program tuh salah satu komponen pentingnya pelaksanaan audit nggak? Iya. Salah satunya Bu ya? Betul. Makanya di awal kita bikin kan audit program itu kita mau apa aja, ruang lingkup dan sebagainya. Terus di satu proses bisnis kita masuknya apa aja gitu. Jadi supaya kita punya arah, apa sih yang mau dilihat gitu. Jangan ngacak, ibaratnya kalau ngacak tuh akhirnya jadi di ujungnya juga jadi nggak jelas apa sih poinnya gitu kan. Tapi kalau kita udah punya pola di audit program itu udah lebih enak. Oh abis lihat ini kita stepnya ke sini, dari sini stepnya ini, oh nanti hasilnya jadi ini gitu. Lebih efektif sih jadinya, lebih terarah juga ya Bu. Betul gitu. Sepertinya kita cukupkan aja Bu. Udah semua? Ada lagi? Kalau ada lagi ya udah ntar kita ngobrol di ruangan lah ya. Kalau ada yang kurang-kurang. Gimana ya. Kalau kita ngobrol di The Agro Bu? Oh iya benar. Iya gak? Oh bisa kayaknya. Boleh ya lanjut abis ini ke bawah ya.
Ya Bu. Iya bisa. Saya kan susunya bisa. udah, kopinya yang belum Bu. Oh iya. Kayaknya sih croissantnya juga enak tuh. Iya benar. Banyak lagi ya sekarang menunya banyak loh. Oh banyak. Kan, Cireng, banyak. rujak, Iya. sambal rujak, pisang goreng. Betul. Jadi Terus- buat temen-temen tuh kalau misalnya bosen di atas gitu ya, puyeng-puyeng sama kerjaan ya Iya. kan, daripada lari kemana-mana, ke The Agro aja. Bener. Gitu. Tinggal pencet G. Iya, semuanya ada ya kan, terus bisa sama temen-temen hahaha hihi. Iya. Abis itu dia bisa kita nambahin pendapatannya The Agro. Balik lagi buat kita Bar. Baik lagi kan. Iya. Dapenbun untuk Dapenbun. Betul gitu. Oke lah ya. Oke, Ibu. Iya. Ada yang mau disampaikan untuk sebelum menutup podcast kita hari ini nih Bu? Duh, apa ya? Saya tuh kalau disuruh serius agak pusing Bar. Gitu, tapi pengendalian internal ya. Ini harus spesifik pengendalian internal. Bebas Ibu. Bebas ya. Pengendalian internal. Intinya yuk sama-sama kita jalanin proses bisnis di Dapenbun ini dengan proper. Karena kita lembaga jasa keuangan. Iya. Dan itu harus hati-hati banget gitu. Jadi itulah fungsinya pengendalian internal. Jangan sampai kita kejeblos gitu. Itu sih, jangan sampai kita kejeblos gitu. Itu semua demi menjaga eksistensi bisnis kita sampai ke depan. Iya. Gitu. Dan satu lagi buat teman-teman nih, sekarang kita banyak anak muda ya gitu, banyak banget anak muda kan. Yuk semangat kerja bareng-bareng, nggak perlu ngitungin hasil kerja, tenang aja, rezeki itu pasti ngikut gitu. Jadi nggak perlu ngitungin, oh aduh kemarin aku udah kerja ini deh, capek deh gitu ya. Kerja emang pasti capek kan gitu, tapi percaya aja apapun yang kita usahakan, apapun yang kita upayakan, yang kita niatkan optimal, itu pasti akan balik lagi ke diri kita. Entah itu kita dapat rezekinya dari kantor atau dari luar sana. Iya, rezeki dari mana aja Ibu ya. Betul, kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba mana tahu tiba-tiba kan orang lihat kita kerja, holding lihat, wah anak Dapenbun mantap loh. Ya kan, kita kan nggak tahu gitu. Jadi optimal aja pokoknya, percaya aja hasil pasti akan ngikutin. Betul. Gitu. Sama yang paling penting ya Bu, komunikasi, koordinasi. Betul. Satukan mindset untuk Dapenbun, kemajuan Dapenbun. Sip. Iya kan Bu? Oke, terima kasih Bu. Makasih banyak loh untuk Bang. waktunya. Makasih banyak udah diundang di podcast juga, punya kesempatan sharing-sharing ilmu ya. Iya. Sharing-sharing pengalaman sih lebih tepatnya, sama curhat dikit ya Pak gitu. Lumayan dapat The Agro loh. Lumayan. Iya kan? Kapan lagi Bu? Bisa ke bawah ntar habis ini kan kita nyambung Bar. Boleh? Oh iya oke. Oke. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf Bu kalau misalkan saya ada salah-salah kata dan menyinggung perasaan Ibu. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Penonton mohon maaf kalau kira-kira ada yang kurang berkenan. Iya. Gitu ya. Tapi itu tidak kesengajaan, dan kekurangan itu memang datangnya dari saya gitu. Iya. Oke, baik teman-teman, cukup sekian podcast episode 10-nya bersama saya dan Ibu Diah Ayu Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye. Thank you.